Halo, Assalamualaikum, selamat datang, Sugeng Rawuh, welcome di Erik Arto Channel. Oke, kembali lagi dengan vlog saya Erik. Nah, kali ini saya berkesempatan mereview mobil salah satu SUV keluaran dari Mitsubishi. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan jempolnya, dan tonton sampai habis. Check it out. Oke, Pajero Sport pertama kali keluar pada tahun 1996 di Nagoya, Jepang. Nah, teman-teman bisa lihat penampakannya seperti ini. Nah, dan di Indonesia pertama kali keluar adalah pada tahun 2009. Nah, Pajero Sport yang ada di samping saya ini adalah Pajero Sport tahun 2009 tipe Exit dengan transmisi otomatis 4x2. Pajero Sport yang pertama kali 2009 ada 3 varian, yaitu tipe Exit, tipe GLS, dan tipe GLX. Dan tipe Exit dibagi ada 2, yaitu 4x4 dan 4x2. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Kita sekarang bahas detail bagian depan mobil ini. Oke, yang pertama kita lihat bagian grillnya. Nah, di tipe Exit ini grillnya berbentuk kisi-kisi vertikal seperti ini dan berwarna chrome. Dan di sisi kiri dan kanannya, tengah-tengahnya terpisah logo 3 beliannya, khas banget di sini Mitsubishi. Nah, sekarang kita bahas di bagian lampunya. Di bagian lampu, kalau di semua tipe sama aja di sini, lampu dekat dan lampu jauhnya dia terpisah. Dan di lampu dekatnya dia sudah menggunakan proyektor. Cuma sayangnya dia masih menggunakan halogen biasa, belum menggunakan HID. Oke, sekarang kita bahas sedikit bagian bumpernya. Di bagian bumper, di tipe GLS, Exit, atau GLX, dia sama. Yang paling berbeda adalah di tipe Dakar. Di tipe Dakar, dia sudah menggunakan washer lamp di bagian sini. Jadi sini, ketika kita pedal di bagian dalam, kita pencet, dia sudah keluar dan menyemprot di bagian lampu. Kalau di tipe Exit ini, dia belum ada, dia masih polos seperti ini aja. Dia sudah menggunakan ring, fog lamp, dan 2 ada sisi kanan kirinya. Terus bahas di bagian bawah sedikit. Nah, di bagian bawah, di sini bumpernya sudah berwarna silver, dan di bagian tengah sini seperti sarang lebah. Oke, cukup seperti itu aja. Sekarang kita bahas detail di bagian samping. Nah, seperti ini penampakan Pajero Sport dari samping. Di sini emang cukup panjang dimensinya dari Pajero Sport ini. Sekarang kita bahas sedikit bagian depannya. Nah, di bagian depan, di sini Pajero Sport bagian spakbornya ada lampu sen kecil di sini, dan di tipe faceliftnya lampu sennya juga ada tambahan di bagian spion. Nah, kalau di tipe Dakarnya dia sedikit ada tulisan DHD di sini. Kalau tipe GLS, Exit, dan GLX dia polos seperti ini aja. Kalau lihat bahas bagian kaki-kaki depan, kaki-kaki depan dia sudah menggunakan disc brake dengan ring 17, profil ban 265/65. Oke. Bahas bagian samping sedikit. Di bagian sisi samping sini handle pintunya sudah berwarna chrome dari keempat sisi pintunya. Terus di sini sudah ada body set moldingnya. Terus di bagian sedikit ke bawah dia sudah ada footstep. Desainnya standar aja, cuma manfaatnya dia kekuatannya ini cukup luar biasa. Saya pernah menaiki footstep ini kurang lebih ada 5 orang. Saya berdiri di sini ketika kita jalan-jalan di pantai, asik banget di sini nih. Ini cukup kuat banget dan proper banget. Dan di bagian ground clearance-nya ini cukup tinggi juga. Jadi memungkinkan kita untuk ke perjalanan ke semua medan. Seperti di pegunungan atau di pantai atau dimanapun. Ini cukup proper. Nah, kita bahas di bagian belakang sedikit. Nah, di bagian belakang, di sini roda belakang belum menggunakan disc brake atau cakram. Khusus tipe yang Dakar aja, dia sudah menggunakan cakram. Kalau dari fendernya di sini juga cukup tinggi banget, jadi kalau untuk muatan full ini juga nggak bakal ngesot atau mentok di bagian sini. Oke, terus di bagian atasnya ini sudah ada roof railnya. Nah, roof rail sini juga cukup kuat banget, jadi kita proper banget untuk kasih barang di atas dan diikat cukup kuat, jadi ya sangat bermanfaat banget. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Nah, Pajero Sport desainnya menurut saya cukup manis dengan desain lampu yang memanjang seperti ini.
cukup oke. Di sini sudah dilengkapi dengan rear wiper, ada nozzle-nya kecil di bagian sini dan rear spoiler. Oke, di bagian lampunya dia sayangnya belum menggunakan LED, jadi masih menggunakan bolam biasa. Nah, kita bahas di bagian bumper. Nah, bagian bumper dia sudah menggunakan 4 titik sensor mundur. Dan di bagian sudutnya bumper kanan dan kirinya di sini ada lampu kecil. Bisa lihat, lampu kecil sini cuma lampu mundur dan reflektor kecil. Dia memang terpisah dari lampu stop lampnya yang utamanya. Seperti itu aja. Nah, kita sekarang coba bahas di bagian bagasi. Di sini tuas pembuka bagasinya ada di sini. Sekali kita pencet, sudah locknya terbuka. Wah, ini dia. Dimensinya emang Pajero Sport nggak menyuguhkan dimensi yang besar. Dia emang kecil. Mungkin untuk berpergian jarak jauh, kalau menyimpan koper yang medium kurang proper ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin kita mau menyimpan barang yang besar, kita harus mengorbankan salah satu kursi belakang atau dua-duanya kita bisa lipat ke depan. Nah, kita bahas di bagian sini dulu nih. Bagian sini ada kotak-kotak kecil untuk menyimpan kita tools untuk perlengkapan pribadi kita mobil. Terus bagian dongkraknya dia ada di sini. Dongkrak dan kunci roda ada di sini. Nah, yang seperti yang saya bahas tadi, kalau kita melipat joknya untuk menambah ruang dimensi dari bagasi ini, kita bisa tarik tuas ini dulu. Nah, setelah kita tarik, kita tutup lipat bagian ini. Nah, kita tarik ini, kita lipat. Nah, sudah mulai rata dan ini cukup lega untuk kita menyimpan barang-barang yang cukup besar. Oke, sekarang kita bahas di bagian interior depan. Oke, kita sekarang bahas di bagian ruang pengemudi. Nah, di bagian ruang pengemudi, nih bagian pintu panel di sini, dia sudah dilengkapi dengan 4 power window. Di sini otomatis power window turun. Cuma sayangnya ketika naik kita nggak ada dapat otomatis, jadi harus manual. Di sini sudah menggunakan panel wood kecil, lebih manis. Di sini warna coklat perpaduannya, dan di sini sudah mendapatkan cup holder dan ada pocket kecilnya di sini. Di sini ada lampu kecil. Oke. Seperti ini desainnya. Nah, di bagian sini kita pengaturan untuk electric mirror. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ini ada retract spionnya. Terus ini electric mirrornya. Oke. Kita sekarang bahas bagian kursinya. Pengaturan kursi untuk pengemudi. Di sini ada 2 tuas. Di bagian ini adalah bagian sandarannya. Sini maju mundurnya. Kalau di bagian ini adalah pengaturan tinggi rendahnya kursi. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau tinggi yang seperti saya gini, mungkin tinggi 170, mungkin kurang tinggi ya teman-teman, kita tinggikan lagi. Tapi kalau mungkin yang tingginya lebih 170 ke atas, kita bisa rendahkan dan menyesuaikan. Oke. Terus kita bahas di bagian sini. Untuk tuas pembuka bensinnya, tangki bensin ada di bagian sini. Nah, bagian kiri. Kalau di bagian ini untuk pembuka kap mesin. Oke, seperti itu. Nah, untuk tipe exit di sini berwarna beige atau berwarna krem dengan paduan di sini berwarna hitam dashboardnya, ada warna silver sedikit di sini, dan ada panel wood di bagian tengah dan sisi door trimnya juga. Tapi kalau untuk di tipe Dakar di sini berwarna hitam semua dan bagian door trimnya juga berwarna hitam. Oke, terus kita bahas di bagian plafonnya. Nah, di sini headroom di sini emang Pajero Sport nggak terlalu tinggi, tapi kalau di tipe Dakar dia lebih pendek lagi atau lebih sempit karena terpotong dari sunroofnya. Oke, kalau di tipe exit ini kita bahas bagian AC-nya. Kalau di bagian AC-nya di sini double blower terletak di bagian baris ketiga sebelah kanan. Tapi kalau di facelift-nya dia sudah berpindah di bagian plafon. Jadi baris kedua dan baris ketiga dapat AC. Nah, tapi kalau di tipe Dakar di sini hanya mendapatkan blower baris ketiga karena di bagian sini juga hilang terpotong dari sunroofnya. Oke, terus di bagian atas di sini ada sun visor-nya, ada cerminnya tapi belum ada kaca. Bagian sini juga sama, ada kaca juga, ada tempat penyimpanan untuk kacamata di sini. Lampunya juga standar seperti ini. Oke, terus kita bahas di bagian setirnya. Oke, di bagian setir di sini sudah ada cruise controlnya. Terus Pajero Sport ini dia belum teleskopik, tapi dia sudah bisa diatur tinggi dan rendahnya seperti ini. Oke, terus di bagian tengah sini ada console box
Di sini konsol box ini nggak terlalu besar, tapi lumayan cukup penyimpanan di sini. Oke, ada 2 lapis dan di sini juga ada penyimpanannya. Terus untuk posisi pengemudi ini lumayan untuk bisa jadi armrest, dan bagian kanan sini pas banget bagian door trimnya untuk armrestnya. Ini sayangnya kurang maju sedikit kalau menurut saya sih, jadi hanya nyandar di bagian sikunya aja. Ya, cukup lah. Terus kita bahas di bagian head unitnya. Nah, di bagian head unitnya di sini sudah diganti dengan double din, tapi yang aslinya di sini indikator MID ini ada di bagian atas, dan di bagian bawah ini hanya single din dan MP3 VCD aja. Tapi kalau di sini sudah diganti dengan touchscreen seperti yang faceliftnya. Nah, di bagian MID di sini ketika dinyalakan kontak, nah di sini ada Mitsubishi motor. Dan sini adalah barometer dari indikator semuanya. Di sini ada seperti range-nya, kilometernya berapa, dan ada suhu bagian di luar. Terus ada speed-nya juga, ada jamnya, tanggal. Nah, seperti itu indikatornya. Nah, kita bahas di bagian bawah sedikit. Bagian bawah di sini ada on off untuk blower belakang. Ada lighternya juga. Ini ada untuk on off sensor parking. Di sini ada kantong kecil. Oke, ada poketnya juga di sini. Di sini ada sedikit poket juga. Oke, sudah. Sekarang kita bahas di bagian bangku kedua. Let's go. Oke, sekarang saya sudah duduk di bagian baris kedua mobil ini. Nah, di bagian baris kedua, di sini penumpang nggak terlalu sempit. Di bagian legroomnya sini juga nggak terlalu nempel di bagian jok depan. Terus kita bagian headroomnya, headroom di sini emang kita nggak mendapatkan space terlalu besar di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau yang tingginya 180 ini sudah dekat seperti ini. Di bagian sini kita sudah mendapatkan headrestnya. Terus tangan kita bisa ada armrestnya di sini cukup nyaman. Terus ya di bagian jok ini, nah bagian tengah kita bisa buka seperti ini. Jadi kita mendapatkan 2 cup holder. Selain di bagian pintu, terus bagian jok depan sini ada 2 kantong. Kalau duduk untuk 2 penumpang di sini cukup lumayan nyaman ya teman-teman ya. Kita bisa atur juga bagian sandarannya. Oke. Kalau di tipe GLS dan GLX, dia warnanya pun juga nggak seperti ini, dia berwarna abu-abu. Kalau yang tipe Dakarnya, dia sudah menggunakan warna hitam semua. Dari bagian sini, door trim dan bagian joknya warnanya hitam. Memang kelihatan lebih elegan. Tapi kalau dari warna ini, emang kelihatan lebih luas, berkesan lebih luas saja. Oke. Sekarang saya sudah duduk di bagian baris ketiga mobil Pajero Sport ini. Emang dimensinya kecil, jadi kita kurang mendapatkan kenyamanan duduk di bagian baris ketiga ini. Oke, di sini dimensinya yang cukup buat 2 orang aja. Terus headroomnya di sini emang sempit banget. Jadi sedikit lagi juga udah sampai nih kepala saya. Terus bagian belakang kita masih mendapatkan headrest. Bagian kanan, nah khusus door trim di bagian kanan ini, dia panel AC-nya ada di bagian kanan. Kalau untuk kirinya enggak. Di sini ada 2 cup holder juga. Terus masih dilengkapi dengan seat belt juga di bagian baris ketiga. Terus oke, sebagian ini dilengkapi charging juga di bagian belakang. Lumayan untuk pelengkap. Di bagian sini emang kaki saya juga bisanya nekuk seperti ini, nggak bisa kita agak selonjor. Jadi ya emang space-nya legroomnya seperti ini. Sempit banget sih. Oke lah, cukup. Kita sekarang bahas saja di bagian ruang mesin. Sekarang bahas di bagian ruang mesin. Nah, Pajero Sport menggunakan kapasitas mesin 2500 cc yang menghasilkan tenaga 138 PS dan torsinya 314 Nm. Untuk transmisi otomatis dia menggunakan 4 percepatan, dan untuk transmisi manualnya dia menggunakan 5 percepatan. Di sini sudah dilengkapi dengan turbo dengan sistem DOHC. Jadi untuk kota-kota cukup lumayan juga tenaga mobil ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja coba test drive mobil ini. Ayo. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Kita start engine. Siap. Oke.
Oke, kalau Pajero Sport ini langsung dari pegangan bagian power steeringnya ya, bagian setirnya. Kalau dibilang enteng, dia juga nggak enteng banget, tapi emang cukup agak antep ini pegangannya juga setirnya. Terus di bagian kaki-kakinya, nah nanti kita coba rasain. Oke, nih Pajero Sport ini dia kalau untuk konsumsi BBM-nya dengan bahan bakar solar di sini, diesel dengan bahan solar. Kalau dibilang irit banget, dia juga nggak irit. Tapi kalau dibilang boros banget juga nggak terlalu boros mobil ini. Jadi kalau untuk kota-kota juga ya lumayan lah. Kalau untuk keluar kota, dia bisa tembus kurang lebih 1:13 atau 1:14 kilo. Ya kadang-kadang 1:12 juga. Tapi kalau untuk dalam kota, dia konsumsi BBM-nya kurang lebih 1:10 ya teman-teman ya. Ya nggak terlalu irit sebenarnya. Tapi dari kenyamanan, kalau yang saya rasain di sini cukup lumayan nyaman, walaupun kita nggak terlalu lebar juga space-nya di sini. Tapi untuk pengemudi di sini emang cukup enak sih, nyaman. Kita coba suspensinya di sini. Kalau dari suspensi, ketimbang dari pesaingnya Fortuner dari sekelasnya, kalau Pajero emang lebih empuk daripada Fortuner. Beda. Apalagi yang bagian belakang itu berasa banget. Tapi seperti apa? Oke, emang rasanya emang empuk, lebih lentur ya untuk kaki Pajero Sport ini dibanding sekelasnya maksud saya, seperti Toyota Fortuner. Lebih keras dikit kalau Fortuner, tapi kalau ini emang lebih lentur atau lebih lembut suspensinya. Jadi untuk penumpang, kita bawa penumpang full pun sampai belakang pun cukup nyaman juga. Oke, sekian review mobil Pajero Sport kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.